Di sini banyak steel ya teman-teman. Untuk simpannya seperti ini, teman-teman masuk ke menu steel di sini ya, masuk ke steel 7 ini, 7, maka masuk ke menu steel. Di sini ada steel 1 sampai 4. Nah, ini teman-teman bisa lakukan setting. Misal di steel 3. Steel 3 akan saya capture ini ya, capture gambar saya misal di sini. Nah, source-nya steel di mana? Ini kita isi ya, steel. Misal steel kita taruh di preview atau di PGM misal, boleh PGM, terus clean-nya di preview juga boleh, atau kebalikan juga boleh. Sebenarnya saya taruh di preview, clean-nya saya taruh di PGM. Clean atau ini ya, atau key ini, atau key dari PGM. Kemudian ini ya, saya kirim multi view. Kemudian kita taruh yang akan kita capture. Berarti misal saya akan capture gambar saya taruh di preview seperti ini. Kemudian isiannya juga saya taruh di preview. Nah, ini ya, saya taruh di preview dan PGM. Kemudian saya klik ya, teman-teman bisa lihat di multi view di situ. Saya klik steel 3 di sini. Tinggal klik ini F3. F3-nya saya klik ya. Ini F3 ini saya klik. Nah, ketika bunyi buzzer tit sudah bunyi, berarti steelnya sudah tersimpan. Nah, kekurangan dari switcher ini kan dia tidak ada layar monitor yang besar ya, jadi kita tidak tahu gambarnya sudah tersimpan apa belum, seperti itu. Jadi kita harus mengeluarkan di multi view. Cara seperti tadi, kita masuk ke output multi view 1, di screen nomor 10 akan saya isi dengan steel 3. Nah, itu steel 3 ya, ini ya, di layar nomor 10 ini saya isi. Tadi ini kosong, saya isi di steel 3. Nah, ini kelihatan ya, yang pojok kanan bawah steel 3 itu tersimpan. Jika saya mau keluarkan, saya harus assign dulu. Saya harus assign dulu ke tombol, ke button yang ada di sini. Caranya kita pergi ke input, kemudian assign. Misal saya di button nomor 10. Di button nomor 10 ini ya, button nomor 10 saya isi steel 3, klik. Nah, maka kalau saya ingin switch gambar steel, tinggal saya pencet di 10 di sini. Nah, maka tayang gambar steel ya. Itu gambar saya yang tadi kita capture. Steel seperti itu sangat gampang ya. Di steel 1 2 3 semua tinggal switch button aja, 1 2 3. Kemudian sekarang adalah kita buat CG wipe. Nah, CG wipe ini biasanya untuk transisi flash seperti itu. Transisi flash seperti di bola ya, kalau event bola ya terlihat flash setelah fluid di tiup itu ada flash seperti itu. Nah, ini caranya memasukkan ke switcher seperti ini. Kita pergi ke ini, ke steel. Nah, di steel 4 di steel 4 ini, di steel 4 ada frame ya. Ini kan steel 1 2 3 4 frame. Nah, yang 4 kita ganti menjadi clip seperti ini, clip ya. Jadi yang membedakan antara frame dan clip adalah kalau frame itu capture ya, hasil capture kamera gambar diam. Kalau clip bisa berupa video. Kalau di switcher ini di 350 hanya sampai 60 frame untuk record clipnya. Turun ke bawah, ini ya, steelnya di preview, key-nya kita taruh di PGM. Kita harus ingat ya, steel di preview, ini untuk key-nya di PGM. Kemudian ini kita rubah ke steel 4. Nah, save-nya, fungsinya ini biasanya load ya. Load ini kita rubah ke save. Jika kita mau menyimpan, memorinya kita pilih memori 2 atau memori 1, misal di memori 2 atau memori 3 ya. Resume ini adalah ketika switcher ini kita nyalakan. Jadi resume-nya di berapa? Misal
defaultnya dia di resume 1 ya, di memori 1. Jadi kalau kita matikan terus kita on kan kembali, dia langsung membaca yang ada di resume memori 1. Save memori 3. Oke. Record di sini, filenya kita taruh di preview, key-nya kita taruh di BGM, dan tangan kita standby di ini ya, tangan kita standby di record. Ini frame-nya 60. Oke. Kemudian di flash record. Nah, oke. Kita lihat dulu still, kita isi still 4 ya, yang di pojok itu output. Kemudian MP1 screen 10 kita isi still 4. Oke, still 4. Kita masuk ke menu user button ya. User button di sini kita bisa gunakan, kita pilih tipenya, kita pilih ini ya, kita pilih order ya. Kita pilih order. Kemudian ini kita cari still 4 atau ini clip memory play. Oke, kalau sudah kita tekan. Nah, itu terlihat ya. Kalau kita lihat ini, saya tampilkan di multiview itu di still 4 yang pojok. Ketika saya tekan user button, dia akan main ya. Itu stringernya. Oke, stringer bisa kita simpan di switcher. Caranya kita pergi ke menu, kemudian di sini kita cari namanya memori, kita cari ini web ya. Di sini ada web, kita tekan web, kemudian masuk ke menu. Di sini teman-teman bisa pilih CG web. Nah, CG web, nah, tekan F1, kita gunakan on ya. CG-nya kita pilih dari still. Ini ya, kita pilih still. Kemudian durasinya kita pilih 60, enter. Kemudian di bawah key-nya kita harus pilih ya, pakai key berapa. Misal kita pakai key 1. Oke. Delay rate ini nanti kita setting menyesuaikan. Kita setting key 1 dulu. Key 1 in source-nya full, ini kita isi still 4 ya. Kemudian gain clip ini biar. Oke, kita coba dulu, kita ke sini ya, kita ke sini di transition, kita pilih web, kemudian kita auto di satu kita naikkan. Nah, itu auto. Oke, naik ya, cuman dia kecil, gambarnya kecil. Nah, caranya seperti apa biar besar? Kita masuk ke menu key lagi. Kita masuk ke menu key, kemudian size ini kita tekan lama kayak buzzernya bunyi ya. Ini semua kita kembalikan ke default. Cropnya juga kita pastikan tidak ada cropping. Nah, saya tekan ini auto. Nah, otomatis dia terstring. Oke ya, tapi gambarnya gelap. Itu gambarnya gelap, di belakang videonya tertutup ya, tidak fill key dia. Nah, itu harus kita rubah lagi. Kita masuk ke menu key, kemudian in source, berarti masih ada yang keliru. Full kita ganti ke bass. Oke, setelah itu kita coba lagi. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, cuma untuk slidernya terlalu lama, itu bisa kita setting. Slidernya terlalu lama, kita kembali ke menu wide, CG wide ya. Kembali ke CG wide, kemudian di sini ini rate-nya kita rubah ke lebih cepat ya. Seperti ini kita coba. Terlalu cepat. Sampai pas ya teman-teman ya. Nah, ini delaynya bisa kita tambahkan. Nah, oke. Setelah pas ya, kita ketemu di sini delaynya di 19, rate-nya di 21. Oke, itu bisa kita setting seperti ini. Kemudian untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita tekan di sini auto.
Oke. Nah, steering wheel sudah jadi seperti itu. Oke, ini sudah tersimpan ya, tersimpan di switcher. Jadi kalau kita tidak ada komputer sigi seperti itu, kita bisa langsung gunakan ini. Kita simpan dulu di switcher seperti ini ya. Oke, ini langsung ke terswitch. Atau kita bisa menggunakan fader ya, menggunakan fader seperti ini bisa. Nah, kalau ini masih belum disetting, caranya kita masuk ke ini, ke menu lagi wipe, kemudian CG wipe, kemudian ke bawah fader link kita on. Oke, kita on, kita coba ya. Sini teman-teman, kita dorong fader. Nah, seperti itu. Ini oke. Terus seperti ini. Ini bisa kita kirim ke bawah, masuk ke DSK ya. Masuk ke DSK, tapi untuk ini ya, untuk proses untuk transisinya tetap menggunakan auto yang ada di atas ya, atau menggunakan fader yang ada di atas. Untuk mengirim ke ME2 bisa ya teman-teman. Ini kita masuk ke ini ME2, kita masuk ke menu DSK. Menu DSK di sini, DSK in-source-nya saya pilih dari Steel 4 ya, Steel 4, Steel K. Oke. Nah, sudah. Ini DSK saya on kan. Ini ya teman-teman, saya auto sini. Cuman untuk dia tidak bisa berubah ya transisinya, jadi kita harus melakukan switch dulu ya. Auto ini kita switch ganti gambar, baru dia berubah. Auto ganti gambar, kita gantinya secara manual ya teman-teman ya. Di sini kita ganti di button, jadi kita auto di atas, kemudian kita ganti buttonnya. Nah, seperti ini. Ketika gambar sudah menutup, kita ganti. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, sangat mudah ya. Ini pastikan ini harus menyala, dan nanti ini bisa kita gunakan seperti tadi ya, karakter generate atau lain sebagainya bisa kita masukkan di sini. Untuk menu key di sini juga bisa digunakan ya teman-teman ya. Misal key, kita masuk ke menu key di sini ya bisa, atau di sini juga bisa. Ada di sini atau di sini ya. Key ini juga bisa untuk masuk ke menu key atau DSK atau PNP untuk mengganti posisi sinyal dan lain-lainnya. Kita tekan dua kali seperti ini, atau bisa di menu yang ada di menu number button ini. Kemudian function ya, function KDSK ini fungsinya untuk ini ya, untuk setting ini, setting DSK key dan juga untuk key priority. Nah, key priority bisa disetting juga di sini. Menu function, kemudian bisa setting untuk DSK-nya ini kita kirim ke ME atau PP. Di sini ada ya, ME itu yang atas. Yang ini ME, ini PP. Ini ME, ini PP. Ya, itu bisa kita setting ya fungsinya. Jadi DSK ini, untuk DSK ini tidak hanya kita gunakan di ME1 ya, di ME2, tapi bisa kita kirim ke ME1. Jadi semua fitur ini DSK 1 sampai 4 di assign ke ME1, sehingga ME1 punya PNP1, 2, Q1, 2 dan DSK 1 sampai 4. Dan untuk ini, untuk yang ME2 tidak punya fitur apa-apa, cuman switch aja, cuman switcher aja, tidak ada fitur. Jadi fungsinya cuma sebatas ini. Nah, di sini sudah ada garis ya ini ya teman-teman, kalau lihat di layar itu ada garis. Nah, garis ini adalah batas fungsi dari ME2. Kalau yang ME1 ini full fungsi, semua di sini bisa masuk ke ME1. Kalau yang ME2 tidak bisa, dia hanya di sini saja sampai sini. Ya, ini option aja yang ini. Bisa dimasukkan, bisa tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk Mitra Visual Surabaya yang sudah mensupport dengan perawatan progresnya yang sangat luar biasa.